Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, Bapak dan Ibu Sobat Pengadaan. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai subkontrak. Dan pembahasan subkontrak ini saya tidak akan membahasnya sendiri, tapi saya akan ditemani oleh para ahli dari LKPP itu sendiri. Yang pertama yaitu ada Pak Hari sebagai analis kebijakan media, Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP. Selamat pagi Pak Hari, apa kabar Pak? Pagi Mas Yusuf, Alhamdulillah baik ya. Semangat ya Mas Yusuf ya. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya juga ada Mas Seno, yaitu merupakan analis kebijakan muda, Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat. Selamat pagi Mas Seno, bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, baik Mas Yusuf, sehat-sehat semuanya, Pak Hari. Baik, Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat selalu ya kita semua. Amin. Terima kasih Pak sudah mau meluangkan waktunya untuk podcast kita, yaitu pada bincang-bincang pengadaan yang temanya hari ini adalah mengenai subkontrak dalam pekerjaan konstruksi. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam mengerjakan pekerjaan konstruksi, maka pemenang tender dapat melakukan subkontrak akan pekerjaan konstruksi. Dalam melakukan pekerjaan konstruksi, KLPD sering menjadikan keberadaan subkontrak itu menjadi syarat dalam dokumen pemilihan. Mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut, Mas Seno dan Pak Hari mungkin bisa menjelaskan mengenai subkontrak itu sendiri. Mungkin dari Mas Seno. Baik, Mas Yusuf. Ya, subkontrak ini kalau kita lihat di pekerjaan konstruksi, ya namanya kan subkontrak. Kalau kemudian di non konstruksi, biasanya ada yang namanya subpenyedia gitu ya. Ya ini satu hal yang jamak yang biasa dilakukan sebenarnya, karena memang secara ketentuan pun diperkenankan. Tentu kemudian sepanjang penerapannya itu sesuai dengan aturan mainnya. Nah, sebelum kita mungkin masuk ya ke dalam perlakuannya seperti apa, mungkin kita perlu sedikit mengulas sebenarnya subkontrak itu apa sih gitu ya. Nah, kalau dari pengertiannya sendiri kan subkontrak ini pengalihan pelaksanaan sebagian pekerjaan ya, kepada penyedia lain oleh penyedia penanggung jawab kontrak. Jadi artinya posisi subkon itu ada di bawah penyedia yang berkontrak untuk melaksanakan pengadaan barang jasa pemerintah gitu. Nah, ini kemudian tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan itu sendiri yang pertama gitu ya. Kenapa? Karena biasanya kan kemudian ada pengalihan, harapannya ini dialihkan sebagian pekerjaannya ini kepada spesialis gitu, kepada yang lebih ahli gitu ya. Artinya yang memang mendalami satu atau kompetensinya ada satu bidang tertentu gitu. Misalnya pasang kaca, pasang keramik gitu misalnya seperti itu gitu ya. Mereka yang memang spesialisnya ada di situ gitu misalnya gitu ya. Jadi itu diharapkan bisa lebih memperlancar jalannya pelaksanaan pekerjaan itu yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua adalah memperluas partisipasi dari usaha kecil gitu. Nah, ini harapannya karena memang kita harapkan dengan adanya subkon kepada usaha kecil ini akan memperkaya pengalaman dari para usaha kecil ini. Jadi ada kemudian juga transfer gitu ya, transfer kompetensi pelaksanaan pekerjaan sehingga ada upgrading skill, upgrading kemampuan bagi para usaha kecil ini gitu. Nah, ketentuan terkait dengan subkontrak ini terutama untuk pekerjaan konstruksi itu juga diatur lebih jelas ya di lampiran 2 Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, tepatnya di klausul 2.3.2.7 gitu ya. Dan kemudian memang perlakuan detailnya ada di model dokumen pengadaan. Begitu Mas Yusuf. Untuk terima kasih Mas Seno atas penjelasannya. Mungkin dari Pak Hari ada yang mau ditambahkan, Pak? Ya, oke, baik. Terima kasih ya, Yusuf ya. Jadi tadi Mas Seno udah menjelaskan ya. Jadi ketentuan tentang subkontrak salah duanya yaitu untuk memperlancar dan memperluas partisipasi usaha mikro dan usaha kecil gitu ya. Sehingga harapannya semakin banyak penyedia yang berkompetisi, yang bisa
kompeten dan bisa ikut dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, selain itu juga mungkin saya bisa sampaikan bahwa dalam pekerjaan konstruksi sendiri juga ada beberapa hal yang memang sudah diatur secara spesifik ya, gitu ya. Mengapa? Karena kita tahu bahwa pekerjaan konstruksi kan tentunya ini kalau tidak dikerjakan dengan benar nanti akan bisa menimbulkan bahaya dan keselamatan ya bagi penggunanya. Nah, sehingga di dalam pekerjaan konstruksi ya yang disubkontrakkan harus memperhatikan yang pertama ya Mas Yusuf ya dan sobat pengadaan, kredibel pengadaan, dalam hal nilai pagu anggaran di atas 25 miliar ya, jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan PPK dalam dokumen persiapan pengadaan. Sehingga di sini untuk nilai 25 miliar ke atas gitu ya, PPK sudah mulai mengidentifikasi ini mana saja yang kira-kira jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dalam rangka tadi ya. Yang pertama adalah untuk memperlancar pekerjaan sendiri ketika pelaksanaan dan bisa jadi juga untuk memperluas peran dari usaha mikro maupun usaha kecil. Yang kedua juga diatur ya bahwa bagian pekerjaan konstruksi yang wajib disubkontrakkan yaitu yang pertama adalah sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis ya dengan ketentuan paling banyak 2 pekerjaan. Kemudian pekerjaan tersebut harus sesuai dengan subkualifikasi pada sertifikasi badan usaha atau SPU-nya. Dan sebagian pekerjaan konstruksi yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa kualifikasi kecil ya dengan ketentuan paling banyak 2 pekerjaan dan pekerjaan tersebut tidak mensyaratkan sub kualifikasi SBU ya bagi ya untuk sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil. Nah, selanjutnya ketentuan mengenai evaluasi pekerjaan yang disubkontrakkan dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan baik untuk pekerjaan utama maupun pekerjaan yang bukan utama. Nah, mungkin itu ya Mas Yusuf dan Sobat Kredibel yang mungkin saya bisa tambahkan dari hal yang disampaikan oleh Mas Eno. Baik Pak, terima kasih Mas Eno dan Pak Ari atas penjelasannya. Ya mungkin bisa diambil bahwa subkontrak ini dia untuk memperluas keterlibatan usaha ini ya usaha kecil dan selain itu juga untuk memperlancar pekerjaan gitu ya Pak. Nah, mungkin ini saya ada pertanyaan lanjutan sih Pak mengenai subkon ya. Sekiranya bagaimana sih perlakuan pencantuman subkontrak ini dalam dokumen pemilihan? Apakah diperlukan pencantuman secara rinci, termasuk normatif, atau calon subkontraktornya itu perlu dicantumkan atau tidak? Jadi sekiranya itu pencantumannya itu harus seperti apa Pak? Harus terinci ataukah cuma cukup ya udah pekerjaan di subkontrakan hanya ABC tapi nggak perlu dirinci ini siapa yang akan di subkontrakan kepada siapa dan sebagainya. Sekiranya bagaimana itu Pak? Baik, Mas Yusuf ya sebelum mungkin kita masuk lebih lanjut ya terkait dengan perlakuannya subkon ini mungkin kita perlu sama-sama memahami ya buat teman-teman juga gitu bahwa dalam pengadaan dalam pemilihan itu ada kemudian hal yang menjadi persyaratan dalam pemilihan sehingga itu dikompetisikan, tapi kemudian juga ada hal yang menjadi persyaratan dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, gitu. Jadi di mana kan perlakuannya akan beda karena kalau yang menjadi persyaratan dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak kemudian kita kompetisikan gitu, namun harus dicantumkan gitu. Nanti kemudian klarifikasinya ada ketika persiapan pelaksanaan pekerjaan. Ini samalah ketika kita misalnya gitu ya, kita nyari chef gitu ya, yang pintar jago masak. Tentu kemudian yang dicari yang pertama kita kompetisikan untuk seleksi kan misalnya pengalamannya, dia pernah misal latar belakang pendidikannya seperti apa. Tapi kemudian kita tidak mensyaratkan misalnya ini harus bawa pisaunya jenisnya seperti ini karena apa pisaunya itu dipakai nanti buat misalnya pas pelaksanaan pekerjaannya ketika dia masak harus motong bawa pisau yang ukurannya sekian karena untuk kita proses misalnya masak daging gitu ya. Nah, ini hal yang kemudian kita harus sama-sama
samakan dulu nih persepsinya, frekuensinya, bahwa ada hal yang kemudian tadi menjadi persyaratan untuk pemilihan untuk kompetisi, dikompetisikan, tapi kemudian ada yang menjadi syarat untuk pelaksanaan pekerjaan. Nah, subkon ini termasuk dalam persyaratan untuk pelaksanaan pekerjaan itu. Karena tadi ya salah satunya juga dia posisinya juga ada di bawah penyedia gitu ya, di bawah subordinatnya penyedia, ibaratnya begitu. Yang kita tahu kita berkontrak adalah dengan penyedia gitu ya, bukan kemudian dengan subkonnya, kan begitu gitu. Tapi kita perlu kemudian ada kewajiban terkait tadi, ada hal-hal ketentuan yang mengatur bahwa memang ini harus disubkonkan gitu ya, terkait di pekerjaan utamanya tadi sebagaimana disampaikan Pak Hari gitu ya. Kemudian juga yang bukan pekerjaan utama kepada usaha kecil dan lain sebagainya, itu yang memang harus dipenuhi. Nah, karena itu perlakuannya dalam pencantuman subkon ya, peserta pemilihan cukup menyampaikan daftar isian pekerjaan yang disubkonkan sesuai dengan jumlah dan jenis pekerjaan yang disyaratkan dalam SSKK, tanpa harus kemudian menyampaikan identitas ya, nominatifnya, nama, alamat gitu ya, rinciannya dalam penawarannya gitu. Sepanjang kemudian cukup dicantumkan jumlah dan jenis pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam SSKK gitu. Nah, hal yang kemudian sedikit berbeda perlakuannya adalah terkait dengan subkon untuk pengadaan bagi percepatan pembangunan Papua atau Papua Barat gitu. Karena kalau untuk khusus untuk pengadaan yang terkait dengan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat ini, peserta wajib menyampaikan identitas subkonnya gitu ya. Nah, di model dokumen pengadaan sudah ada apa saja yang harus dicantumkan di situ identitasnya gitu ya. Sehingga ini kenapa? Karena memang kemudian ada kewajiban ya dalam Perpres 17 2019 tentang pengadaan barang jasa pemerintah untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, terkait dengan pemenuhan keterlibatan gitu ya penyedia yang orang asli Papua, OAP. Nah, salah satunya adalah subkon ini gitu. Nah, itulah kemudian perlu dipastikan juga gitu. Nah, pemastiannya memang kemudian harus menyampaikan nominatifnya kalau untuk yang Papua tadi, jadi identitasnya, supaya karena ada pembedaan kita definisi terkait dengan OAP itu seperti apa gitu ya. Nah, itu terkait perlakuannya ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana atas pencantuman di proses pemilihan ini ya gitu. Jadi cukup kemudian kalau yang non Papua itu ya, sekali lagi cukup kemudian menyampaikan jenis gitu ya, kemudian juga jumlah dan jenis pekerjaan yang disubkonkan sesuai dengan yang ada di SSKK. Nah, nanti kemudian nominatifnya itu disampaikan oleh penyedia yang sudah menang ketika persiapan pelaksanaan pekerjaan ya. Ketika rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan itu disampaikan nominatifnya, ini loh yang dari daftar yang ada tadi yang akan melaksanakan si A, si B, si C gitu. Di situ kebutuhannya ketika untuk melaksanakan pekerjaan. Mungkin demikian Mas Yusuf. Baik. Terima kasih Mas Seno atas penjelasannya. Mungkin yang boleh saya simpulkan bahwa subkontrak itu ya dilakukan untuk memperlancar pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut dapat terselesaikan tepat waktu, dan selain itu juga untuk meningkatkan peran usaha kecil dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, untuk perihal subkon dalam dokumen pemilihan itu ya, subkon itu hanya sebagai syarat untuk pelaksanaan pekerjaan, bukan untuk dikompetisikan. Jadi cukup hanya menyampaikan jumlah dan jenis pekerjaan yang disubkonkan. Kecuali tadi untuk ini ya Mas, untuk Provinsi Papua dan Papua Barat itu baru harus mencantumkan nama dan alamat dari subkontraktornya. Nah, mungkin dari Pak Hari, apakah ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan sebelum kita menutup acara ini? Ya, baik. Makasih Mas Yusuf. Jadi sekali lagi, Sobat Kredibel, gitu ya, dari penjelasan Mas Seno tadi, jelas bahwa ada perbedaan perlakuan ya terkait dengan subkontraktor, persyaratan subkontraktor untuk yang non-Papua, Papua dan Papua Barat dengan yang Papua dan Papua Barat. Dan kami berharap ketentuan tersebut dipahami secara utuh sehingga tetap membuka
tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin itu saja, Mas Yusuf. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari, terima kasih Mas Neno atas penjelasannya. Ya, menarik sekali pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat untuk pelaku pengadaan di luar sana yang menonton bincang-bincang kita pada hari ini. Jangan lupa untuk Sobat Pengadaan, like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng bunyi. Lalu jangan lupa untuk komen sekiranya apalagi yang harus kita bahas dalam podcast kita. Terima kasih banyak Sobat Pengadaan, terima kasih banyak Pak Hari dan Mas Neno. Semoga kita bisa bertemu lagi di bincang-bincang pengadaan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Yusuf.